Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih, berjumpa kembali dengan saya Ira dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi KPU Kabupaten Kebumen. Ruang bincang santai tapi bermakna, tempat kita membahas demokrasi dari berbagai sisi. Ya, pada episode kita kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat relevan dan krusial, yaitu tentang mewujudkan pemilu inklusif, tantangan dan harapan bagi pemilih disabilitas. Melalui obrolan dengan narasumber kita kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, serta masyarakat luas dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah bagi pemilih disabilitas. Baik, kita sapa dulu tamu kita yang sangat luar biasa hari ini, yaitu CEO Program Dignity Inklusi PPRBM Solo Kabupaten Kebumen, Mbak Nurul Hanifah MPD. Selamat pagi Mbak Nurul. Ya, selamat pagi Mbak Ira. Iya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Iya, ini dari mana ini tadi berangkatnya? Kebetulan dari rumah gitu, nanti sebelum beranjak ke desa gitu, ke Beningsari untuk kita kebetulan mau persiapan kegiatan HDI, Hari Disabilitas Internasional, Oh iya, sehari Kamis oh gitu. buat hari Kamis. Rumahnya di mana? Kalau rumah itu di Kebulusan, Mbak. Oh di Desa Kebulusan, Kepulusan, iya, Pejagoan, iya iya. betul. Iya, sahabat pemilih, beliau ini merupakan lulusan S1 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UMNO Kebumen dan S2 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UNES Semarang. Beliau juga berprofesi sebagai penerjemah bahasa Inggris. Menarik ini Mbak, penerjemah bahasa Inggris di mana ini? Ya kebetulan semenjak tamat kuliah S1 sampai kemarin terakhir S2 ya, ya sebenarnya sampai sekarang sih. Ini punya usaha apa kecil-kecilan lah gitu, jasa penerjemahan bahasa Inggris gitu yang ya untuk teman-teman mahasiswa sebenarnya gitu. Jadi makanya yang banyak di ini kan kayak teks-teks akademik, kayak abstrak, jurnal dan sebagainya gitu. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya, karena kebetulan ininya bahasa Inggris gitu. Jadi mencoba untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah itu di dalam ranah ya profesional gitu sebagai penerjemah Iya, gitu. iya terima kasih sekali ya Mbak Nurul sudah bersedia hadir dan meluangkan waktu untuk di podcast orasi ini. Siap. Ya, Mbak Nurul ini kan merupakan Ketua CEO Program Dignity Inklusi PPRBM Solo Kabupaten Kebumen ya. Itu boleh diceritakan dong Mbak sedikit tentang PPRBM? Apa sih itu PPRBM? Ya, baik terima kasih Mbak Ira. Jadi ralat sedikit tadi bukan ketua Oh, CEO bukan ya, ketua. tapi CEO aja. Oh, CEO CEO aja. Program Dignity Inklusi PPRBM Solo Kabupaten Kebumen. Jadi PPRBM Solo ini merupakan sebuah lembaga non pemerintah gitu atau NGO lah gitu NGO. ya, yang memang fokus mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas dan rehabilitasi teman-teman disabilitas bersumber daya masyarakat gitu. Nah, namanya itu Pusat Pengembangan dan Pelatihan. pelatihan gitu rehabilitasi bersumber daya masyarakat Solo ya, memang karena kantornya itu di Solo Solo. gitu, dan semenjak berdiri di 1978 gitu PPRBM Solo ini sudah mengadvokasi berbagai ragam gitu disabilitas gitu. Nah, salah satunya itu disabilitas psikososial atau di kita menyebutnya itu orang dengan disabilitas psikososial atau Oh, ODDP. DDP ya. Iya gitu. Dan program Dignity Inklusi ini sebenarnya adalah program kemitraan antara pemerintah Australia dengan Indonesia gitu, dan bekerja sama dengan Pusat Rehabilitasi Yakum di Yogyakarta. Nah, Pusat Rehabilitasi Yakum ini bekerja sama gitu dengan beberapa NGO yang ada di beberapa wilayah gitu. Salah satunya yang ada di Solo gitu, PPRBM Solo, di mana wilayah dampingannya adalah di Kebumen dan Banjarnegara. Tapi selain wilayah itu juga ada yang lain, wilayah-wilayah lain yang diadvokasi sama teman-teman NGO di situ gitu. Misalnya kayak di Nias, di Mamuju, di Sorong, Tangerang gitu. Jadi berbagai macam NGO gitu dengan wilayah dampingannya masing-masing. Nah, kalau di Kabupaten Kebumen sendiri, PPRBM Solo ini mendampingi dua tempat atau dua wilayah gitu. Yang pertama ada Rumah Singgah Dosa Raso, itu miliknya Dinas Sosial gitu Sosial. P3A Kabupaten Kebumen, dan juga di Desa Grogol Beningsari Kecamatan Petanahan. Dan yang kami advokasi ini adalah ya kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek. Nah, salah satunya itu kan hak politik gitu, yaitu hak untuk memilih dan juga dipilih dalam pemilu. Seperti itu, Tadi Mbak. disampaikan itu ODDP ya Mbak khususnya, tapi Iya. juga menangani tidak cuma ODDP ya, Iya, betul. Iya, jadi disabilitas yang lain. iya betul, disabilitas yang lain juga
Cuma memang fokusnya khususnya adalah di disabilitas psikososial. Sejak kapan nih Mbak di PPRBM? Kebetulan saya masih baru ya, newbie gitu Oh, ya. nyobi. Masuk di PPRBM itu sejak September 2025 gitu terhitungnya. Oh, Jadi masih beberapa bulan lah gitu. iya. Kenapa Mbak tertarik bergabung dengan PPRBM ini? Apa yang membuat Mbak Nurul tertarik? Jadi mungkin karena salah satunya saya merasa karena dilalahnya gitu kan. Saya pas kuliah itu datang dari latar belakang aktivis gitu kan di organisasi kemahasiswaan gitu, yang mana ya kita juga melakukan tuh advokasi sosial, tapi dulu kalau aku fokusnya kan di isu perempuan gitu. Nah, tapi saya merasa bahwa pengalaman di organisasi itu menjadikan saya punya minat nih, ketertarikan untuk masuk ke dunia NGO gitu. Nah, itu yang saya rasa menjadi alasan terkuat gitu kan, kenapa saya kok tertarik untuk bergabung dengan PPRBM, itu kan ada linearnya dengan pengalaman saya di organisasi gitu. Setelah masuk PPRBM gimana? Asik, menantang. Menantang. Bertemu Iya. dengan orang-orang disabilitas Iya, terutama betul, ya. betul. Iya, tantangan utamanya kan karena eh, itu menjadi salah satu pengalaman yang baru juga sih buat saya gitu kan, ketemu dengan teman-teman disabilitas, kemudian berinteraksi dengan mereka dan mengadvokasi nih kebutuhan teman-teman disabilitas, termasuk kebutuhan dasar kan, kayak misalnya adminduk, kemudian jaminan sosial, jaminan kesehatan gitu, dan juga hak-hak mereka di sektor yang lain gitu. Itu bagi saya sebuah tantangan yang luar biasa ini, hari demi hari. Iya, iya memang luar biasa. Ya, ini kalau Mbak Nurul ini terkait dengan kepemiluan ya tentunya ya. Kalau PPRBM ini ada nggak sih pengalaman dari terutama Mbak Nurul sendiri pribadi ataupun misal anggota terkait dengan pemilu yang kemarin misalnya gitu? Iya, kalau kemarin di pemilu terakhir itu PPRBM Solo itu mengadvokasi bagaimana teman-teman disabilitas khususnya di wilayah dampingan kami di Rusi dan juga di Desa Grogol Pringgesari itu, bagaimana supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya gitu kan, dengan misalnya mendorong supaya penyelenggara pemilu ini memfasilitasi teman-teman di desa dan juga di Rusi untuk mencoblos gitu kan. Mereka tidak harus datang ke TPS. TPS gitu, tapi buat teman-teman disabilitas yang nggak bisa datang gitu kan karena keterbatasan mobilitas misalnya kan, ini difasilitasi dengan jemput bola gitu. Begitu juga dengan teman-teman yang di Rusi gitu, penerima manfaat yang di Rusi, bahwa mereka difasilitasi supaya mereka bisa tetap menggunakan hak pilihnya meskipun mereka sedang menjalani rehabilitasi di Revitalisasi. rumah singgah gitu kan. Kemudian kemarin juga PPRBM juga mendorong bagaimana supaya teman-teman penyandang disabilitas ini bisa terlibat nih, belajar untuk menjadi penyelenggara pemilu gitu di desa, di KPPS gitu. Ini kan sebuah pengalaman baru ya buat teman-teman disabilitas yang mungkin biasanya jarang dilibatkan atau jarang terlibat di kegiatan-kegiatan di masyarakat gitu. Mereka bisa kita dorong untuk ikut berperan di ranah kepemiluan sebagai petugas Penyelenggara. KPPS. Iya, penyelenggara pemilu. Iya. Kalau sesuai tema kita hari ini yaitu tentang eh, pemilu inklusif ya, mewujudkan pemilu inklusif. Kalau menurut Mbak Nurul sendiri itu apa sih pemilu inklusif itu? Iya, kalau ini dari perspektif saya dulu Iya, ya, mungkin pasti Mbak pemilu Nurul sendiri. inklusif ini adalah pemilu yang bisa mewadahi juga menjamin ya bagaimana seluruh warga negara itu bisa menggunakan hak politiknya gitu tanpa terkecuali, tidak peduli apapun keadaan dan kondisi mereka. Buat teman-teman yang sudah berhak untuk memilih, ya mereka harus menggunakan hak pilihnya, terutama buat teman-teman disabilitas gitu, untuk kasus ini gitu. Nah, bagaimana pemilu inklusif ini bisa memfasilitasi teman-teman disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya, misalnya dengan mendorong aksesibilitas gitu, penyelenggaraan pemilu, mulai dari ya sosialisasi, mulai dari perencanaan sampai pada tingkat pelaksanaan dan juga evaluasi. Bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa dilibatkan gitu untuk menyusun kebijakan gitu, memberi masukan-masukan gitu kan, sampai pada ketika misalnya pemilu gitu kan, mereka bisa
terwadahi kebutuhannya gitu kan, supaya bisa memilih juga di TPS dengan ya mandiri, dengan rahasia dan sebagainya, seperti itu. Tadi mengenai sosialisasi juga ya Mbak ya. Kalau di dalam konteks informasi ini, apakah semua pemilih disabilitas itu sudah mendapatkan sosialisasi pemilu dengan mudah? Misal contohnya, misal teman-teman kita yang tunarungu atau tunanetra itu menurut Mbak Nurul gimana? Ya, memang idealnya gitu kan, proses sosialisasi kepemiluan ini kan bisa dilaksanakan dengan mudah dan juga ditangkap dengan mudah oleh semua yang akan memilih gitu kan. Nah, tapi kan pada faktanya gitu di lapangan ini akses untuk sosialisasi pemilu yang mudah ini juga belum belum merata dan belum setara gitu kan. Nah, terusus buat teman-teman mungkin yang disabilitas sensorik, rungu dan wicara gitu kan. Sorry, netra ya, rungu dan Tunanetra. netra gitu. Misalnya untuk teman-teman yang sensorik rungu gitu kan, nah materi-materi kepemiluan yang misalnya adalah bentuknya audio, visual gitu, misalnya kayak video-video gitu kan, tidak disertai dengan teks Teks. misalnya atau caption, sehingga mereka kan nggak tahu nih, Kesulitan. iya kesulitan untuk menangkap informasinya apa sih di video ini gitu kan. Nah, terus kemudian misalnya pada saat memilih gitu kan, mungkin nggak ada nih petugas dari KPPS yang mengarahkan gitu, gimana sih caranya mereka itu bisa tetap memilih, mencoblos gitu kan, dengan rahasia, dengan mandiri gitu kan. Nah, itu juga menjadi tantangan gitu kan. Begitu juga dengan teman-teman yang netra, mereka kan kesulitan untuk misalnya memahami sosialisasi yang bentuknya visual gitu kan. Nah, sedangkan untuk ketersediaan aksesibilitas buat misalnya yang media sosialisasi yang bentuknya audio gitu kan, misalnya belum ada gitu kan. Atau misalnya di TPS gitu kan, apakah sudah ada misalnya surat suara dengan huruf braille ini buat membantu teman-teman yang netra kan. Ini juga kan aku rasa juga belum di semua TPS itu ada gitu. Ada, sudah ada Mbak. Kalau Oh, itu sudah ada. ada Nah, template, namanya template apa ya Mas iya, Wahyu template namanya? template Iya ada, braille. template Braille itu ada emang. Nah, ya. Nah, itu di semua TPS ada berarti Mbak itu. Ada, bukan di semua TPS tapi ya Di di TPS 1 itu. Ya, nah itu juga menjadi tantangan juga gitu. Bagaimana kemudian ketika sudah ada itu, bagaimana petugasnya bisa mengarahkan Mengarahkan, nih, iya, iya mengarahkan supaya teman-teman disabilitas bisa menggunakannya gimana sih gitu iya, kan. betul Nah itu juga sekali. menjadi tantangan gitu. Padahal sosialisasi pemilu itu ketika tidak dapat ditangkap dengan baik gitu oleh teman-teman netra dan juga teman-teman rungu, itu mereka sangat rentan kehilangan informasi misalnya terkait dengan hak-hak pilihnya seperti apa dalam kepemiluan itu, kemudian terkait dengan tata cara memilih gitu kan, itu kan jadi mereka nggak bisa dapat informasi itu dengan baik ketika misalnya sosialisasinya juga tidak bisa ditangkap dengan mudah. Sebenarnya kalau KPU Kebumen itu kan setiap tahapan pemilu itu kan pasti juga menyelenggarakan sosialisasi yang dikhususkan untuk semua segmen ya, Iya. baik segmen untuk semua kalangan maupun termasuk yang khusus untuk disabilitas ya. Nah ini menurut Mbak Nurul ini sudahkah sosialisasi KPU ini menjangkau seluruh disabilitas khususnya untuk di Kabupaten Kebumen? Artinya sudahkah semua terjangkau itu kan kadang tidak semua bisa hadir atau bagaimana gitu. Kalau misalnya tidak hadir itu apakah ada penyambung lidah untuk mereka, penyambung informasi untuk mereka, menurut Mbak Nurul itu gimana untuk khususnya di Kebumen gitulah? Iya, mungkin saya bisa ambil sampel misalnya dari yang teman-teman di desa gitu kan. Nah, terkadang informasi kepemiluan itu belum belum merata gitu, belum bisa dipahami sampai dalam istilahnya akar rumput gitu, masyarakat yang ada di desa gitu ya. Itu juga terutama buat teman-teman disabilitas ya, karena lagi-lagi memang tantangan teman-teman disabilitas itu kan sampai hari ini masalah bagaimana mereka tersisihkan itu secara sosial gitu. Bahkan ada kasus misalnya teman-teman disabilitas itu yang tidak tidak didorong untuk datang ke TPS gitu. Padahal mereka itu ya butuh untuk seharusnya bisa menggunakan suaranya di TPS gitu. Juga informasi-informasi tentang kepemiluan itu juga belum bisa sampai ke mereka yang disabilitas gitu, terutama mereka yang punya keterbatasan untuk mobilitas, untuk
otomatis kalau mobilitasnya terganggu kan mereka juga tidak bisa Mendapatkan. iya, tidak bisa terlibat juga kegiatan sosial gitu kan, misalnya di kumpulan-kumpulan lingkungan gitu kan, itu kan juga sering tidak dilibatkan atau tidak terlibat, itu karena mereka punya keterbatasan gitu. Jadi kalau ngomongin apakah sudah semuanya ini terjangkau gitu, ini juga masih jadi tantangan gitu. Ya, iya betul, Iya, PR-nya memang KPU. PR KPU juga. Tapi itu memang kita sudah sangat berusaha ya, artinya kita tidak mengesampingkan disabilitas, kita selalu mengundang disabilitas meskipun ya itu kita tidak tahu jangkauan sejauh mana gitu yang kita sudah sampaikan kayak gitu kepada disabilitas. Ya, menarik sekali Mbak Nurul obrolan kita, tapi kita rehat dulu ya Mbak Nurul. Ya, baik sahabat pemilih, kita akan rehat sejenak setelah yang satu ini. KPU Kabupaten Kebumen bertekad untuk memberikan pelayanan informasi publik yang mudah diakses, aksesibel, serta terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan keterbukaan informasi, menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu pemilihan yang jujur, adil, dan terbuka. KPU Kabupaten Kebumen menyediakan 3 jalur utama pelayanan informasi publik, yaitu 1. Pelayanan langsung di kantor KPU Kabupaten Kebumen. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi secara detail dan berinteraksi langsung dengan petugas, KPU Kabupaten Kebumen menyediakan layanan tatap muka di kantor sesuai jam operasional yang berlaku. Alur pelayanannya adalah sebagai berikut. 1. Pemohon informasi hadir ke kantor KPU sesuai jadwal layanan, yaitu pada hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 15.30, hari Jumat jam 8 sampai jam 16.00. 2. Pemohon mengisi buku tamu yang tersedia di meja resepsionis sebagai catatan administrasi. 3. Selanjutnya pemohon menuju ruang PPID untuk mengambil nomor antrean dan mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan, berisi identitas diri serta detail informasi yang dibutuhkan. Bagi pemohon dengan kebutuhan khusus, petugas PPID akan memberikan bantuan dalam pengisian formulir. 4. Petugas PPID kemudian memberikan nomor registrasi pendaftaran dan menyimpan salinan formulir sebagai arsip resmi. 5. Setelah nomor antrean dipanggil, pemohon menuju meja pelayanan untuk diverifikasi datanya dan dilayani sesuai ketentuan. 6. Petugas PPID kemudian menindaklanjuti permohonan sesuai ketentuan dengan batas waktu penyelesaian yaitu paling lambat 3 hari kerja untuk informasi terkait pemilu dan pemilihan. Pati dapat diperpanjang 2 hari kerja atau 10 hari kerja untuk informasi publik lainnya. Patu dapat diperpanjang 7 hari kerja. Melalui pelayanan langsung ini, masyarakat dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, jelas, serta disampaikan langsung oleh petugas PPID KPU Kabupaten Kebumen. 2. Pelayanan melalui surat atau email permintaan data. Selain datang langsung ke kantor, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengirimkan surat resmi atau email permintaan data kepada PPID KPU Kabupaten Kebumen. Surat atau email tersebut harus memuat identitas pemohon serta menjelaskan secara detail informasi yang diminta. Setelah surat atau email diterima, petugas PPID akan 1. Mencatat permohonan ke dalam daftar administrasi. 2. Memverifikasi kebenaran identitas serta kebutuhan informasi. 3. Memproses permintaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan 4. Memberikan jawaban dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan hadir secara langsung, namun tetap memerlukan kepastian hukum dan transparansi dalam memperoleh informasi publik. Dan 3. Pelayanan melalui website IPPID KPU Kabupaten Kebumen. Sebagai bentuk penguatan pelayanan berbasis digital, KPU Kabupaten Kebumen menyediakan portal e-PPID yang dapat diakses di alamat Kebumen KBPPID kpu.go.id. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi, mengakses data publik yang telah tersedia, serta mengikuti perkembangan terbaru terkait penyelenggaraan pemilu.
Alur pelayanan melalui website EPPID adalah sebagai berikut. 1. Pemohon mengakses laman EPPID KPU Kabupaten Kebumen. 2. Pemohon memilih fitur formulir permohonan informasi. 3. Pemohon melakukan login atau mendaftarkan akun baru apabila belum memiliki akun. 4. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap dan benar, kemudian mengirimkannya secara daring. 5. Pemohon akan menerima nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran. Layanan EPPID ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke kantor KPU. Untuk semakin memudahkan masyarakat, KPU Kabupaten Kebumen juga membuka layanan informasi melalui WhatsApp PPID di nomor 081 338 232811. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan atau kebutuhan informasi secara lebih cepat dan praktis. Prosedurnya adalah sebagai berikut. 1. Pemohon mengirimkan pesan terkait informasi yang dibutuhkan ke nomor resmi WhatsApp PPID. 2. Admin PPID akan memberikan tautan formulir permohonan informasi yang harus diisi oleh pemohon. 3. Setelah formulir dikirimkan, admin melakukan verifikasi data dan memproses permohonan. 4. Informasi yang diminta kemudian disampaikan kembali kepada pemohon melalui WhatsApp. 5. Usai menerima informasi, pemohon diminta mengisi survei penilaian pelayanan untuk evaluasi dan peningkatan kualitas layanan. Layanan WhatsApp ini menjadi bentuk inovasi KPU Kabupaten Kebumen dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih adaptif dengan kebiasaan masyarakat saat ini. Setelah memperoleh informasi yang diminta dari berbagi jalur tadi, pemohon diminta untuk memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diterima, baik melalui media yang tersedia maupun melalui tautan survei daring di link bit.ly.survey-ppid KPU Kebumen. Baik sahabat pemilih, kembali lagi bersama saya Ira dan juga masih dengan narasumber kita Mbak Nurul Hanifah. Ya Mbak Nurul, tadi kita sudah membahas tentang tantangannya ya Mbak Nurul. Kalau sekarang kita masuk di ini aksesibilitas di TPS itu Mbak. Tadi juga sudah dibahas sedikit ya tentang aksesibilitas di TPS. Kalau menurut Mbak Nurul sendiri itu kondisi aksesibilitas di TPS untuk disabilitas selama pemilu terakhir kemarin itu apakah ada kemajuan dibandingkan sebelumnya? Ini kan berarti pemilu terakhir 2024 itu dibandingkan 2019 itu apakah sudah ada perubahan gitu dibandingkan kemajuan lah dibandingkan sebelumnya? Menurut Mbak Nur gimana? Iya, kalau terkait dengan progres ya yang ada di TPS ini saya dapat beberapa cerita sebenarnya dari CEO yang sebelum saya gitu. Nah, ini bahwa teman-teman PPNBM waktu itu advokasi agar bagaimana pertama teman-teman yang disabilitas yang tidak bisa datang ke TPS misalnya karena kondisi ataupun karena kesehatan gitu ya, untuk disediakan layanan jemput bola yang mobile vote itu ya. Nah, supaya mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya di rumah gitu tanpa harus datang ke TPS. Gitu juga untuk di Rusi gitu dengan penerima manfaat teman-teman Rusi itu mereka juga dijemput bola ke situ. Jadi mereka nggak perlu untuk datang ke TPS gitu, tapi mereka bisa mencoblos di Rusi gitu. Nah, saya rasa ini sebuah progres yang luar biasa gitu. Nah, harapannya ini juga bisa praktik baik ini bisa terus dilanjutkan nanti ke depannya, dikembangkan gitu kan. Ya sampai meskipun nanti mungkin PPNBM sudah tidak mendampingi, tapi bisa diteruskan jadi sebuah praktik baik gitu, Mbak. Iya, berarti untuk tunanetra, tunarungu itu sudah ini ya maksudnya udah kemajuan dari sebelumnya. Iya, betul. Iya, Mbak Nurul ini jadi tuh setiap kali kalau KPU mengadakan kegiatan itu baik itu mengundang atau mendatangi komunitas disabilitas itu saya sebenarnya tuh sering ini loh terharu gitu loh, terharu sekaligus bangga, sedih tapi kagum itu dan ya kadang tuh pengen nangis gitu loh, pengen nangis sendiri itu tapi kadang tak tahan gitu kan karena melihat mereka itu yang begitu semangat dan antusias itu bener Mbak. Jadi setiap kali pokoknya kalau KPU mengadakan kegiatan itu kan pasti ya setiap tahapan KPU pemilu itu pasti kita mengundang dan itu
perasaan itu tuh selalu muncul gitu, selalu saya rasakan tuh seperti itu ya. Jadi apa ya, semangat mereka itu membuat saya apa ya, bahasanya gregel gitu loh di hati tuh, karena luar biasa lah apa disabilitas itu. Boleh dong Mbak itu dibagi kepada kita, kepada sahabat pemilih itu kisah inspiratif dari pemilih disabilitas, misal Mbak Nurul diceritakan dari siapa tentang mereka, bagaimana mereka bisa berhasil menggunakan hak pilihnya, misal tunanetra bisa menggunakan hak pilihnya secara mandiri, misalnya itu ada nggak Mbak kisah inspiratif kayak gitu buat sahabat pemilih? Iya, selama kayu mendampingi PPRB mendampingi teman-teman disabilitas di Kebumen gitu, mungkin yang lebih diinin adalah teman-teman disabilitas psikososial gitu, karena ternyata teman-teman disabilitas psikososial dan intelektual itu juga menghadapi tantangan yang gak kalah Nggak kalah berat dari Mbak Ira gitu, karena seringnya teman-teman disabilitas intelektual dan psikososial itu kan dianggap karena memiliki keterbatasan dalam pemikiran gitu ya, itu dianggap tidak capable untuk memilih gitu kan, apalagi sampai menjadi penyelenggara gitu kan pemilu. Nah ini menjadi sebuah tantangan juga kemarin teman-teman PPBM itu dalam mengadvokasi di desa itu, bagaimana di Beningsari ya, bagaimana teman-teman disabilitas psikososial itu bisa ikut sebagai petugas KPPS gitu. Nah itu kan kita harus bertarung dengan, dalam tanda kutip bertarung ya, dengan stigma masyarakat ya, tadi stigma bahwa disabilitas intelektual, disabilitas psikososial itu nggak bisa memilih atau nggak perlu memilih gitu kan. Itu kita menghilangkan, bagaimana perlahan untuk mengikis gitu kan stigma itu, supaya masyarakat publik itu tahu gitu bahwa ya meskipun mereka dengan keterbatasannya gitu, mereka tetap bisa kok berperan di dalam kepemiluan gitu kan, menjadi penyelenggara pemilu kan. Itu sebuah ini belum pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Itu jadi sebuah langkah yang sangat-sangat progresif juga sih menurut saya gitu, ketika dapat cerita itu, wah keren banget nih gitu. Nah ini harapannya juga terjadi di wilayah-wilayah lain gitu, teman-teman disabilitas yang lain gitu kan, netra gitu kan, bisa mereka memilih secara tadi mandiri gitu kan, secara langsung tanpa diwakilkan gitu kan. Nah ini juga menjadi ya PR-PR kita ke depan gitu, untuk sama-sama mendorong kepemiluan tadi yang lebih inklusif, bukan cuma KPU aja gitu, tapi juga stakeholder yang lain gitu, ya. termasuk juga NGO, termasuk juga pemerintah Pemerintah, daerah, pemerintah masyarakat lokal, juga. masyarakat gitu. Ini menjadi PR kita bersama gitu kan. Ya tadi seperti Mbak Ira sampaikan, ternyata semangatnya teman-teman disabilitas ini luar biasa luar mereka biasa. itu. Iya betul gitu, bahwa ini juga yang aku saksikan, bahwa teman-teman disabilitas ini sebenarnya juga punya semangat yang sama nih dengan teman-teman yang non disabilitas gitu kan. Mereka juga sebenarnya ingin dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan sosial, seminimal kumpulan ET, yasinan dan sebagainya gitu-gitu ya. Itu juga mereka kan kadang masih terpinggirkan, tersisihkan. Nah, mereka sebenarnya kalau diberi kegiatan, diberi Beri ruang. ruang gitu, ruang-ruang afirmasi, itu semangat gitu Mbak. Jadi yo kita perlu apresiasi itu juga gitu teman-teman, dan perlu mengupayakan ruang-ruang afirmasi yang lain gitu, seperti itu. Seantusias apa sih kalau maksudnya selama pendampingan Mbak Nurul kepada, terutama untuk ODDP ini ya, seantusias apa sih mereka maksudnya melihat pemilu ya gitu Mbak? Ya, ketika melihat pemilu, teman-teman disabilitas psikososial ini juga punya kerentek dalam ini ya, dalam arti kerentek itu punya keinginan yang sama juga kok untuk memilih gitu kan, untuk memilih menggunakan hak suaranya itu gitu kan, meskipun terlepas dari kondisinya seperti itu gitu kan. Cuma mereka ketika misalnya dikasih tahu, oh besok ada pemilu gitu, kamu nanti nyoblos, kamu nanti ini gitu, mereka tahu Mbak gitu maksudnya. Nah ini yang kemudian jadi PR-nya lagi, bagaimana sih nanti petugas pemilu itu memberikan sosialisasi yang mudah dimengerti oleh mereka. Nah ketika bahasanya sudah mudah dimengerti, mudah ditangkap informasinya, mereka pasti akan antusias kok untuk datang ke TPS gitu kan. Meskipun kadang juga tanpa pendamping pun bisa gitu. Iya. Ya yang penting diberikan akses informasi yang mudah gitu, dan diberi ruang di ruang-ruang afirmasi itu. Betul sekali. Iya, kalau menurut Mbak Nurul sendiri, kalau
untuk kedepannya nih langkah penting apa sih yang bisa dilakukan agar pemilu ke depan itu lebih inklusif? Ya, banyak hal ya, terutama masalah aksesibilitas itu ya. Karena ketika ngomongin pemilu inklusif, yang tantangan terbesarnya kan aksesibilitas itu, gitu. Bagaimana ya tadi Mendapatkan sosialisasi, sosialisasi. mudah dimengerti informasinya, gitu kan. Terus dari mulai misalnya penyusunan aturan-aturan terkait dengan pemiluan itu, bagaimana supaya juga tadi melibatkan teman-teman penyandang disabilitas supaya bisa memberikan perspektif gitu kan, sehingga nanti kebijakan-kebijakan aturan-aturan yang dihasilkan itu juga ramah untuk mereka, karena yang paling mengerti kebutuhan mereka kan ya teman-teman disabilitas sendiri gitu kan. Itu pertama. Kemudian terkait dengan aksesibilitas di TPS lah gitu ya. Nah, ini kan kalau ngomongin aksesibilitas itu kan kita tidak hanya bicara fasilitas ya. Kalau fasilitas itu kan misalnya kayak untuk teman-teman kursi roda diberi ram gitu kan. Terus untuk tadi misalnya ada alat bantu Tunanetra. untuk tunanetra gitu kan. Ada pendamping yang bisa mendampingi teman-teman disabilitas ketika mencoblos gitu kan. Nah, itu kan menjadi satu aspek ya, tapi aspek yang lain adalah yang jadi PR juga bagaimana memberikan perspektif ramah disabilitas gitu kan kepada teman-teman penyelenggara pemilu, supaya apa? Supaya ketika mereka menangani teman-teman disabilitas di lapangan itu bisa menangani itu dengan sopan, dengan lembut dan bermartabat gitu. Nah, ini menjadi PR juga nih buat teman-teman penyelenggara di lapangan. Kemudian misalnya juga ngomongin aksesibilitas ke TPS gitu, supaya TPS itu jalan menuju TPS-nya itu misalnya tidak sempit gitu kan, cukup untuk misalnya teman-teman kursi roda gitu dan teman-teman disabilitas yang lain. Ini juga terobosan-terobosan di fasilitas itu juga sangat-sangat membantu sebenarnya buat teman-teman disabilitas agar lebih nyaman, lebih enjoy, lebih mindful lah gitu ketika mereka menyalurkan hak suaranya di TPS. Gitu. Mungkin itu sih Mbak, sejauh pengalaman kita gitu kan, itu yang menjadi penting. Iya, tapi untuk pemilu terakhir ini sudah lebih inklusif ya sebenarnya Mbak, karena sudah ada alat bantu tunanetra setiap TPS ya, itu kan sudah ada ya. Kalau aksesibilitas akses jalan insya Allah sih sudah, kayaknya sih sudah ya untuk tidak di tempat ketinggian, nah gitu kayaknya sudah ada aturan. Iya, sepertinya sih sudah. Ya, Mbak Nurul, di penghujung ini podcast kita, boleh dong Mbak Nurul kalau memberikan satu pesan untuk semua warga negara ya, khususnya untuk terkait hak pilih bagi disabilitas, apa nih yang ingin disampaikan? Iya, jadi ini hal yang pengen saya bilang juga ketika kita ngomongin pemilu untuk yang inklusif gitu untuk teman-teman khususnya disabilitas itu, bahwa hak pilih dari penyandang disabilitas ini adalah hak konstitusional teman-teman ya, bukan belas kasihan, bukan karena dikasih diberikan gitu dan sebagainya. Itulah juga yang menjadi perspektif dari pemberdayaan yang kita lakukan di PPRBM gitu. Makanya kan di nama kita ada rehabilitasi bersumber daya masyarakat gitu ya. Jadi pemberdayaannya berdasarkan sumber daya yang ada di masyarakat, bukan berdasarkan kalau kita bilang charity ya, bukan berdasarkan belas kasihan. Nah, meskipun charity itu tidak sepenuhnya jelek ya, tapi angka lebih baik dan lebih memberdayakan ketika itu dilakukan dengan sumber daya yang ada di mereka, masyarakat itu, pemberdayaan SDM lah gitu kita bilangnya. Nah, terkait dengan pemilihan ini bahwa menghormati hak pilih dari penyandang disabilitas itu juga menjaga martabat dari demokrasi kita. Betul sekali. Karena kadang dari disabilitas sendiri itu kadang tidak mau dikasihani juga ya. Kadang mereka merasa maksudnya saya tuh bisa mandiri gitu kan. Betul. Dan itu memang semangat luar biasanya dari mereka itu seperti itu Mbak yang saya kagumi dari para disabilitas ini. Betul sekali, Mbak. Iya, ya sahabat pemilih. Demikian tadi obrolan kita dengan Mbak Nurul Hanifah, CEO Program Dignity Inklusi PPRBM Solo Kabupaten Kebumen yang sangat luar biasa ini ya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan sahabat pemilih tentang dunia disabilitas, dunia inklusi dalam memaknai demokrasi.
Kita belajar hari ini bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi pemilih disabilitas, mulai dari akses ke TPS, informasi yang lengkap hingga fasilitas yang memadai. Tapi di sisi lain kita juga melihat harapan dan semangat luar biasa dari mereka yang tetap ingin menyuarakan pilihannya dengan mandiri dan bermartabat. Semoga diskusi tentang pemilu inklusif ini bisa membuka kesadaran kita semua bahwa demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, tetapi juga tanggung jawab kita bersama agar semua warga negara bisa berpartisipasi dengan adil dan sejahtera. Mari kita semua penyelenggara pemilu, pemerintah, keluarga hingga masyarakat terus bekerja sama menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif karena semua orang bisa ikut serta, demokrasi kita akan menjadi lebih kuat, lebih adil dan benar-benar milik bersama. Ya, untuk sahabat pemilih, terima kasih sudah menyimak acara ini. Sampai jumpa pada podcast orasi selanjutnya. Tetap semangat, tetap peduli, dan jangan lupa gunakan hak pilihmu dengan bijak. Orasi, obrolan asik seputar demokrasi KPU Kabupaten Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.